Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah berkat rahmat, kehendak serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan, kita diberikan hidayah, kita diberikan iman, dan insya Allah kita semua juga dalam keadaan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga jangan lupa senantiasa kita panjatkan juga kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua kelak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan semoga kita semua juga dikumpulkan bersama Rasulullah, para sahabatnya, para keluarganya, dan para orang-orang yang Rasulullah cintai. Baik, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Baik-baik saja? Atau tidak? Boleh coba respon dulu di kolom chat ya. Dan aku pengen tahu apakah malam hari ini ada yang baru pertama kali join, yang baru pertama kali gabung, atau sudah sering nih. Anyway, ini merupakan episode ke-15 Benah Diri gitu ya. Nah, Benah Diri ini hanya sebagai segmen pendek teman-teman, pertemuan pendek. Mungkin 60 menitan biasanya ya. Tapi insya Allah meskipun pendek, itu akan memberikan kesan yang baik untuk teman-teman semua. Gimana malam hari ini ada yang baru pertama kali ikut segmen Benah Diri? Boleh coba tulis di kolom komentar dulu ya. Dan apakah ada yang di luar dari kota Palembang? Kalau ada juga boleh tolong tulis di kolom komentar juga. Ada? Atau semuanya udah pernah join di Benah Diri sebelumnya? Hadir dari Lampung, Kak. Halo, Kak Viva. Khadijah pertama, oke. Ada lagi yang baru pertama kali? Teman-teman, malam hari ini saya baru, sorry, kapan? Zahra tuh dia pernah join, saya baru gabung Kak. Adi dari Jatim, Masya Allah, baru pertama kali Kak. Teman-teman, malam hari ini kita akan sharing, ngobrol, bercerita, dan juga mungkin berbagi insight gitu ya, antara aku dan juga kamu. Teman-teman semua, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yang mungkin ini bukan hanya untuk teman-teman semua, tapi juga untuk diri saya pribadi. To be honest teman-teman, jujur saja, malam hari ini aku juga sedang tidak baik-baik saja. Aku sedang tidak sehat, aku sedang sakit banget, nggak tahu ya, 3 hari terakhir ini di setiap jam 4 sampai malam itu bagian kepala belakang aku tuh sakit banget. Termasuk juga malam hari ini. Dan ini kita sebelum mulai kita sharing dulu ya, cerita dulu ya. Nah, dan aku tipe orang yang sebenarnya tidak suka minum obat. Aku berusaha untuk tidak minum obat, mungkin makan makanan herbal gitu ya. Sorry, obat-obatan herbal, makanan-makanan yang secara nutrisi mungkin bisa ngebantu gitu. Lalu setelah itu, kalau tidak ada perubahan, baru deh aku ke dokter dan minta obat biasanya. Dan jujur, 2 hari ini mungkin ya, Senin dan Selasa ini, aku juga cukup lelah secara fisik, secara mental, secara jiwa. Mungkin aku cukup lelah banget. Gak terlalu banyak aktivitas seperti pada biasanya, cenderung pasif dan responsif gitu ya, bukan aktif dan reaktif gitu ya, tapi responsif. Maksudnya aku nggak banyak kegiatan dan nggak banyak aktivitas seperti biasanya. Jadi lebih kayak oke, apa yang akan dilakukan hari ini aku tunggu respon saja, apa yang perlu aku lakukan dan apa yang tidak perlu aku lakukan. Biasanya saya itu untuk keseharian gitu ya teman-teman, itu setiap harinya dan setiap malamnya. By the way, jelas ya suara saya ya.
Jadi setiap harinya, setiap malamnya, saya selalu menulis untuk to-do list ya, atau job list. Setiap harinya, aku mau ngapain di hari itu, apa aja yang harus aku kerjakan, apa aja yang harus aku follow up gitu ya, apa aja yang aku jadi targetkan, seperti itu. Namun, 2-3 hari ini, aku tidak melakukan itu. Karena jujur, secara fisik aku juga sedang lelah, secara kesehatan juga sedang tidak baik gitu ya, dan secara jiwa juga mungkin aku sering capek banget. Nah, materi malam hari ini tentang untuk hati yang lelah gitu. Jadi sebelum nasihat ini untuk kalian, nasihat ini sebenarnya untuk diri saya pribadi. Kita sebagai manusia, kita tuh akan ada fase di mana kita akan menghadapi kelelahan. Karena kita bukan robot guys, kita manusia. Dan boleh nggak sih kak kalau kita lelah dan ngerasa capek dengan kehidupan? Ya boleh, dan itu normal kok. Salah satu stigma di tengah masyarakat kita itu mengatakan bahwa kalau hidup nggak boleh lelah, hidup nggak boleh capek, hidup nggak boleh manja, hidup nggak boleh dikit-dikit menyalahkan keadaan dan seterusnya. Di satu sisi itu benar, tapi di satu sisi yang lain teman, itu stigma yang menurut aku juga perlu diluruskan. Kalau memang kita sedang butuh untuk istirahat, kalau memang kita butuh untuk rehat gitu, itu boleh-boleh saja. Dan sangat diperbolehkan, di dalam Islam juga boleh kok. Nah namun, kita juga harus tahu tuh, sebenarnya kita itu yang lelah fisiknya atau jiwanya. Yang lelah itu jiwanya atau fisiknya. Nah seringkali kita nggak paham. Kita sedang lelah jiwa, kita sedang lelah hati, kita sedang lelah secara ruh gitu ya. Tapi justru kita malah istirahatnya itu bukan istirahat jiwa, tapi istirahat fisik. Contohnya apa? Misalnya teman-teman, kita lagi memang dalam kondisi lelah mental, lelah jiwa. Mungkin banyak tekanan, pressure, target yang gak tercapai, kemudian tekanan dari orang tua dan lain-lain begitu ya. Itu membuat kita merasa tidak nyaman dan membuat kita merasa lelah. Tapi seringkali justru kita istirahatnya kemana? Istirahatnya kita seharian tidur gitu. Kemudian mungkin leha-leha dan lain sebagainya. Nah sebenarnya teman-teman, itu nggak salah. Itu normal ketika seorang manusia itu memasuki tahap depresi. Nah depresi ini pemicunya adalah salah satunya itu terlalu banyak tekanan, terlalu banyak target, dan kita tidak mampu untuk mencapai itu dengan berbagai macam hal dan segala macam halangannya gitu ya. Kita nggak mampu untuk sampai kepada yang kita inginkan. Timbulnya burnout, timbulnya nanti juga bisa ke tahap depresi. Dan biasanya kalau depresi kita seringkali untuk ya terlalu banyak tidur atau terlalu jarang tidur gitu. Nah teman-teman, kalau kita capek secara fisik mungkin ya kita bisa tidur, mandi gitu ya, refreshing dan lain-lain lah. Tapi kalau yang capek itu hati, yang capek itu mental dan jiwa kita, maka kita nggak bisa teman-teman untuk mengistirahatkan hati dan jiwa kita itu seperti kita mengistirahatkan fisik. Itu nggak cukup hanya dengan tidur saja, nggak cukup hanya dengan ketika kita rebahan saja. Melainkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Menarik sekali bahwa kalau tubuh kita, badan kita ini capek, lelah, itu biasanya bisa sembuh kalau kita istirahat atau mandi air hangat gitu ya, atau hal-hal yang semisalnya gitu. Kenapa demikian? Teman-teman, tubuh badan kita ini kan tercipta dari tanah dan memang berasal dari bumi, dari dunia ini. Maka istirahatnya ya seperti apa yang ada di bumi gitu ya, tidur dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau jiwa atau ruh kita itu asalnya bukan dari bumi, tapi dari langit. Nah, maka mengistirahatkan ruh atau jiwa kita itu bukan dengan seperti kita mengistirahatkan tubuh kita, tapi kita harus apa? Zikrullah, mengingat Allah. Kalau kita berbicara tentang zikir, mungkin dalam persepsi kita itu adalah tentang bagaimana kita menyebut la ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya gitu ya. Itu nggak salah, itu benar. Nah, tapi ada satu makna yang harus teman pahami juga. Zikir itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi tentang bagaimana kita mengingat Allah.
Nah, kalau kita mengingat Allah, teman-teman, tentu bukan hanya sekedar Allah ingat Allah, tidak. Tapi kita juga harus paham bahwa hidup ini diatur oleh Allah. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita suka atau tidak suka, semua berada di genggaman Allah. Semua berada di garis takdir Allah. Semua berada di dalam kehendak Allah, bukan di dalam kehendak kita. Jadi banyak orang yang banyak orang yang praktek zikirnya itu hanya sebagai formalitas. La ilaha illallah gitu, mengucapkan saja tanpa mengingat kebesaran Allah, tanpa mengingat kemahaesaan Allah, tanpa mengingat kemaha adilnya Allah. Sehingga zikir yang terucap di lisan itu tidak berdampak apapun di dalam kehidupan kita, tapi justru terasa hambar, terasa tidak ada apa-apanya. Aku tidak menyalahkan teman-teman yang berzikir ya, yang maksudnya zikirnya hanya ucapan, aku tidak menyalahkan itu udah cukup bagus sebenarnya. Tapi ada lagi yang level up, yang bisa membuat hati kita tenang dan bisa membuat kita lebih bisa beristirahat secara jiwa. Jadi zikir atau mengingat Allah bisa juga dengan sholat, kembali kepada Allah, sholat, memohon kemudahan, memohon kekuatan, dan yang terpenting adalah memohon ampunan. Dan teman-teman, hati yang lelah itu bukan hanya dialami oleh kita, itu juga dialami oleh suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang lelah itu pernah Rasulullah alami, salah satunya di sebuah peristiwa ketika Rasulullah sudah diberitakan untuk berdakwah di kota Mekah. Dia mendapatkan risalah kenabian dan dia mulai pelan-pelan berdakwah secara diam-diam. Gitu ya. Dakwah secara diam-diam, dan salah satu yang paling pertama didakwahi itu adalah keluarganya. Jadi paman-pamannya, Abu Lahab gitu ya, dan juga Abu Thalib, kakeknya dan semuanya. Itu dikumpulkan. Kakeknya, pamannya dan para paman-pamannya gitu ya. Intinya masih kerabat gitu. Itu dikumpulkan. Dan Rasulullah menyampaikan apa yang dia dapatkan. Aku mendapatkan wahyu dari Allah, dia sampaikan kepada para keluarganya. Semua menolak. Tapi ada satu orang yang menolak dengan kesombongan. Itu Abu Jahal. Itu menolak dengan kesombongan. Kalau kerabat-kerabat yang lain, itu mereka ya menolak, cuman gak sekasar satu orang ini gitu. Bagaimana dia dalam menolaknya? Menolak dengan kesombongan. Menolak kesombongan itu seperti kayak Rasulullah menyampaikan bahwa agama yang hak adalah agama Islam, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusannya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, satu orang ini memberikan jawaban yang begitu menyakitkan untuk Rasulullah. Apa jawabannya? Oh Muhammad, kamu tuh seorang yatim. Kamu tuh dibesarkan oleh kami, para paman-pamanmu. Kamu mengerti apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Kami paman-pamanmu udah jauh lebih berpengalaman daripada diri kamu. Kamu kalau tidak ada kami, kamu nggak bisa sebesar seperti sekarang. Kami lebih banyak pengalamannya daripada kamu, Muhammad. Jadi nggak usah deh sok-sokan buat ngajarin ini dan itu kepada kami. Kemudian, ketika Rasulullah mendapatkan penolakan dari keluarganya, dia dakwah kepada tetangga-tetangganya. Ya, apa yang dia dapatkan? Cacian, makian, dan hinaan. Jadi dapatnya oleh Rasulullah. Rasulullah capek, fisiknya capek, mentalnya capek. Dia pulang, tapi beliau memiliki seorang istri yang sangat luar biasa. Namanya Bunda Khadijah. Dia mengerti tentang apa yang sedang dialami oleh suaminya. Wahai utusan Allah, apa yang sedang terjadi kepada engkau? Rasulullah bercerita, Rasulullah menyampaikan, Rasulullah curhat kepada Khadijah. Apa yang sedang dialami, dia ceritakan. Tapi itu belum cukup. Itu belum cukup sampai situ. Rasulullah harus mengobati hatinya dengan berdoa kepada Allah, dengan memohon kepada Allah.
meminta petunjuk kepada Allah. Istirahatnya nggak hanya cukup tentang fisik, tapi istirahatnya juga harus tentang hati. Dan hati itu milik Allah. Jiwa kita itu di tangan Allah. Ruh dan nyawa kita itu berada di genggaman Allah. Maka kalau yang sedang lelah itu hati dan jiwa, itu bukan kita lari kepada suatu tempat yang kita anggap bisa memberikan ketenangan. Teman-teman, dalam satu ayat di dalam Al-Quran Allah sampaikan, waladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, bahwa dia itu Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Di hati orang-orang mukmin yang menurunkan ketenangan itu Allah, bukan yang lain. Refreshing, healing ke tempat-tempat indah, itu betul, itu bisa mengobati lelah secara fisik, refresh gitu ya. Tapi jiwa, hati, itu bisa diobati dengan hal-hal fisik. Hati, ruh, jiwa ini teman-teman, itu asalnya dari langit. Dan kita harus minta kesembuhan, minta kebaikan, minta ketenangan, itu pada penduduk langit, pada Allah, bukan pada hal-hal yang berupa fisik. Dan Rasulullah juga mengalami. Untung Rasulullah memiliki seorang istri yang qurrata a'yun ya, yang menenangkan jiwa dan menyejukkan mata. Udah Khadijah. Curhat boleh, healing boleh, tapi biasanya itu hanya akan menjadi obat untuk kita mengistirahatkan fisik kita atau pikiran kita yang sedang kacau gitu ya. Tapi kalau hati yang sedang lemah, hati yang sedang terluka, jiwa yang sedang sakit, maka penyembuhannya cuma satu, yaitu kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Kita mengucapkan itu dengan penuh keyakinan, maka itu yang akan menyembuhkan kita, itu yang akan membuat kita tenang, dan itu yang akan mengobati hati kita yang sedang lemah. Dan yang lain, sholat malam, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, ceritakan semuanya apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin kamu ceritakan, apa yang ingin kamu beritahu kepada Allah. Ya meskipun kadang sebelum cerita udah nangis gitu ya, tapi itu bagus, tapi itu oke, memang harusnya kayak gitu. Ketika teman-teman bangun nih, sholat malam, sholat tahajud, duduk di antara dua sujud, atau bisa bersila, atau apapun senyaman teman-teman, terus ngomong kayak gini, ya Allah, aku ngerasa aku lagi capek banget hari ini. Hari ini aku banyak banget ketemu orang-orang yang sangat menyebalkan gitu, yang aku nggak bisa membalasnya karena nggak ada yang membela aku ya. Tapi aku juga sadar bahwa engkau hadirkan orang-orang yang seperti itu mungkin bukan buat bikin aku down, tapi buat aku belajar dari mereka, belajar agar aku tidak sejahat mereka misalnya. Adukan apapun yang ingin teman-teman adukan kepada Allah. Sederhana kayak, ya Allah, aku hari ini tuh capek banget karena hari ini aku harus lembur. Allah, hati aku hari ini sakit banget karena ada yang fitnah aku misalnya. Ceritakan semua itu kepada Allah, dan itu obat tenang atau obat hati yang sedang lelah. Biasanya setelah itu kita ketiduran dan bangun di pagi hari dengan keadaan yang lebih tenang, lebih bahagia, dan perasaannya lebih plong gitu ya. Kita. Nah itu teman-teman sekolah. Jadi jangan pernah kita salah dalam mengambil sikap. Kita istirahatnya bukan tentang istirahat jiwa, tapi justru istirahat fisik. Aku semalam, malam kemarin ya, sharing dengan salah seorang follower aku gitu. Kak, aku tuh kayak hari ini lagi kacau banget. Kenapa ya? Banyak lah kekacauan, kayaknya aku lagi stres deh. Nah, ketika ngobrol-ngobrol, ada satu kesimpulan bahwa sebenarnya dia sedang lelah secara jiwa. Aku saranin, coba deh untuk sholat malam, coba untuk me time dan lain-lain. Kita butuh waktu untuk me time gitu ya, atau escape, atau kabur, atau beruzlah ya bahasanya, menyendiri teman-teman. Kita perlu, kadang kita perlu waktu untuk diri sendiri, melihat, introspeksi, muhasabah. Barangkali kelelahan kita hari ini itu akibat dosa-dosa kita juga. Tiba-tiba kesedihan kita atau luka yang kita rasakan hari ini itu karena dosa
atau kesalahan yang kita perbuat juga gitu. Jadi muhasabah atau introspeksi ketika diri sendiri gitu, dengan diri sendiri itu penting. Kalau ada yang bilang nggak penting, ya mungkin perlu ada diskusi selanjutnya. Karena perlu teman-teman sekali, se-ekstrovert apapun kamu, seaktif apapun kamu, ambil waktu untuk diri kita sendiri. Me time, muhasabah, itu perlu. Serius perlu. Agar kita tuh tahu kalau oh kayaknya aku hati aku lelah hari ini karena aku banyak maksiat deh. Aku banyak melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan deh. Aku ucapannya sering nyakitin orang deh. Aku sholatnya lalai. Aku sholatnya di akhir waktu terus. Aku nggak pernah pikir pagi dan petang lagi ya. Aku nyakitin orang. Aku zalimi orang. Nah bisa jadi perasaan yang lelah itu bukan karena bukan karena kita korban dari kezaliman orang lain, tapi bisa saja itu adalah karena kita pelaku dari kejahatan atau dosa-dosa yang kita perbuat. Maka coba untuk introspeksi, ambil waktu untuk diri sendiri. Seperti itu. Teman-teman, aku lupa di ayat berapa Quran surat apa gitu ya. Ada satu hal yang aku ingat di dalam ketika aku belajar itu gitu. Semakin kita sering menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, itu hanya akan membuat kita semakin terbebani untuk hidup. Itu justru tidak sehat untuk kesehatan mental kita. Kalian kira orang-orang yang sering nyakitin itu dia hidupnya tenang? Nggak tenang guys. Itu kacau, pikirannya itu kacau banget. Terbebani dengan perilaku yang sendiri. Ya, jangan dipikir ketika ada orang yang wah hidupnya jahat banget tuh zalim, enggak guys, nggak tenang. Allah nggak akan hadirkan ketenangan di dalam hati. Dan semakin kita menzalimi orang, sejahat sama orang, kejahatan itu akan balik pada diri kita. Bisa berupa ketidaktenangan, bisa berupa ketidakbaikan yang lain. Banyak. Dan ketika kita berbuat baik, bisa saja kebaikan itu kembali kepada kita. Mungkin dengan cara yang sebelumnya tidak pernah kita sangka-sangka. Dengan hal-hal yang mungkin dulu nggak pernah kita tahu nih ini bakal terjadi kepada kita. Dan bahkan bisa jadi ketika kita baik dengan seseorang, Allah membalas kebaikan kita itu bukan oleh orang yang kita tolong, bukan dengan orang yang sama, tapi bisa juga dengan orang yang lain. Mungkin teman-teman pernah ya, ketika sedang mengalami kesulitan tiba-tiba ada yang nolong, entah dari mana datangnya, entah siapa ini awalnya nggak kenal gitu ya. Bisa saja itu adalah hasil dari teman-teman semua ketika berbuat baik. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pertolongan juga sesuai dengan apa yang dulu teman-teman perbuat. Dan kalau kita jahat sama orang, teman-teman juga sama kayak gitu. Suatu saat akan balik pada diri kita sendiri. Karena hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita justru menjadi penakluk bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi duri bagi orang lain. Ya, hidup itu akan lebih tenang ketika kita tidak mengganggu orang lain. Orang lain tapi ada yang menzalimi kita, Kak. Orang lain tapi ada yang jahat sama kita, Kak. Biarin. Kalau kita bisa memberikan kebenaran, misalkan ada kita kerja nih terus difitnah sama teman kerja kita. Kalau kita bisa memberikan kebenaran, bahwasanya aku nggak salah kok, ini buktinya dan lain, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, percaya deh, Allah tuh nggak tidur. Allah nggak tidur. Suatu saat itu akan kembali kepada orang yang jahat. Gitu, ya. Jadi itu teman-teman, mengobati hati yang sedang lelah itu bukan dengan istirahat seperti makhluk bumi, bukan dengan tidur, bukan dengan rehat saja, nggak cukup dengan itu, bukan dengan healing di tempat-tempat wisata, bukan dengan itu, tapi dengan bagaimana kita zikir, mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu bukan hanya sekedar zikir itu bukan sekedar ketika kita mengucapkan subhanallah, bukan hanya sekedar itu zikir, tapi maknanya lebih dalam. Itu bagaimana ketika kita menyebut nama Allah, kita juga mengingat Allah. Kita mengatakan la ilaha illallah, kita juga mengingat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah itu harus untuk mempelajari juga. Nah itu kita harus dekat dengan Al-Quran, perbanyak sunnah, dan coba deh untuk sholat malam bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan berusaha untuk jadi orang yang positive vibes, and then berusaha untuk jadi orang yang senantiasa dengan zalim kepada orang. Kalau kita salah dalam mengucapkan kata yang menyakiti orang lain, coba untuk minta maaf. Gak ada salahnya. Banyak orang yang gengsi untuk minta maaf karena, kenapa aku minta maaf?
dan lain-lain, gengsi gitu ya. Padahal ketika dia minta maaf, itu adalah bentuk dari kedewasaan dan bahwa kita itu adalah orang yang memiliki jiwa yang lapang. Nggak ada sama sekali indikasi kerendahan di saat kita minta maaf duluan kepada orang yang memang kita lukai atau kepada orang yang kita boleh. Mungkin itu saja teman-teman untuk bedah diri pada malam hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa mengistirahatkan jiwanya yang lelah, hatinya yang lelah pada tempat dan waktu yang tepat. Ya, pelan-pelan sembuh. Mengobati hati yang lelah itu nggak bisa buru-buru. Perlu waktu, perlu usaha, dan perlu kesabaran. Sabar di sini bukan hanya sekedar sabar diam saja, tapi terus berusaha mencari circle kebaikan, mendekatkan diri pada Tuhan, gitu ya. Dan kalau butuh bantuan profesional, it's okay. Jadi dalam proses sembuh juga perlu waktu. Sebagaimana bunga mawar, bunga-bunga di taman, mereka juga butuh waktu untuk mekar. Sebagaimana ulat, sebagaimana kupu-kupu, itu juga butuh waktu untuk bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi dengan indah. Semua butuh waktu. Sabar. Selama yang kalian lakukan benar, tidak melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan kepada kita, enjoy your life. Tenang, sabar. Sabar itu mungkin aku ngucapinnya ringan, tapi itu berat memang. Ya, tapi aku doakan teman-teman menjadi golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan dan bersabar di dalam ujian. Gitu ya teman-teman semua, seperti biasa kita akan buka Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Maka malam hari ini membatasi untuk 3 pertanyaan saja. Karena seperti yang teman-teman dengar atau kakak sampaikan di awal bahwa ya semalam ini aku juga sedang tidak baik-baik saja. Secara jiwa aku juga sedang lelah. Dan secara fisik kesehatan juga sedang tidak baik. Jadi kayaknya kita nggak bisa terlalu lama. Tapi nggak apa-apa, saya akan tetap memberikan 3 kuota pertanyaan untuk malam hari ini. Silahkan bagi siapapun yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, dan lewat kolom chat juga bisa. Kalau mau cepat direspon, silahkan raise hand dan bertanya secara langsung. Monggo, siapa yang mau bertanya? Yo, ada yang bertanya tidak? Saya kak, oke, boleh silakan dibuka sound mic-nya. Silakan Mas. Oke, lewat chat semua ya. Baik. Mas, bagaimana ikhlas supaya bisa lapang menerima kelelahan hati itu? Tekanan batin ada hadir dari keluarga. Ayo Kak Khadijah, sebelumnya aku turut berempati dengan apa yang kamu alami, dan semoga mungkin saran dari saya atau insight dari saya itu bisa memberikan sedikit semangat dan jalan keluar untuk diri kamu atas izin Allah, insyaallah. Kak Khadijah, menerima kelelahan atau menerima sebuah masalah, atau ujian atau tekanan batin yang itu hadir dari keluarga. Pertama, aku meyakini ini bukan perkara yang mudah. Namun, hal yang mudah bukan berarti tidak bisa. Sebagaimana kayak batu yang keras pun lama-lama akan terbelah ketika terus-menerus mendapat tetesan air dalam waktu yang lama. Dan begitu juga dengan hati. Begitu juga dengan hati kita yang sedang lelah. Gimana cara menerima dengan lapang? Pertama gini, kita harus sadar bahwa hidup itu nggak bisa lepas dari namanya ujian. Hidup tidak bisa lepas dari namanya masalah. Orang yang hidup pasti ada ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 7,
Alladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayyata. Dan dia Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Dan dia yang menguji hambanya. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara hamba-hamba itu yang paling baik amalnya. Pertama yang harus kita sadari, teman-teman, setiap manusia itu pasti punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan pekerjaan atau ekonominya. Ada yang diuji dengan keluarganya. Dan ada juga yang diuji mungkin dengan kesehatannya. Atau suaminya, atau pasangannya, atau anaknya. Semuanya ada ujian. Untuk apa Allah menguji hambanya? Allah sebutkan tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang baik amalnya. Allah menguji hamba itu untuk mengetahui kadar keimanannya. Makanya setiap manusia diuji. Kalau nggak diuji, kita nggak tahu sebatas mana iman kita kepada Allah. Dan kita nggak tahu sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah. Banyak orang ketika dia diuji, ada yang gagal, yang dia justru mencari pelarian pada tempat yang salah. Namun banyak juga orang yang diuji justru kembali kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Nah, kalau dalam kisahnya Kak Khadijah ini, pertama harus kita sadari Kak Khadijah bahwa mungkin ini ujian dari Allah. Nah, ketika kita menerima ujian itu, kita meyakini, oke, Allah baik, ya Allah, aku seorang hamba dan aku menerima ujian itu. Dan ini adalah bagian daripada kehidupan. First, itu pertama. Dan yang kedua adalah, ingat satu ayat yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak bahwa tidaklah Allah memberikan ujian kepada hambanya itu melebihi batas kemampuannya. Jadi rumusnya, ujian itu pasti ada. Kemudian yang kedua, ujian ada tapi tidak akan pernah melebihi batas kemampuan seorang hamba. Oke, paham ya konsepnya? 3, 2 ini. Lalu tarik di tengah-tengah ini, di tengah-tengahnya tarik bahwa kita nggak bisa menolak ujian, dan kita juga harus yakin bahwa ujian yang kita terima itu tidak melebihi batas kemampuan kita, sehingga itu akan menghasilkan perasaan yang lebih lega. Jadi ada namanya teori penerimaan. Nah, tapi kakak nggak ujuk-ujuk bilang kayak kamu harus terima, nggak kayak gitu. Kakak jelasin dulu bagaimana konsep dari Allah itu memberikan ujian kepada hamba. Ujian itu pasti, tapi ada yang lebih pasti lagi bahwa ujian itu tidak melebihi batas kemampuan seorang hamba. Maka kita bisa bertahan, kita bisa menerima. Dan kalau sudah menerima, baru ke step selanjutnya. Bagaimana caranya aku bisa bertahan di sini? Gimana caranya aku bisa mungkin mendapatkan posisi yang lebih baik daripada sekarang? Nah, ada beberapa hal yang mungkin aku bisa berikan kepada Kak Khadijah. Tekanan daripada keluarga itu salah satu hal yang mungkin gak bisa kita hindari saat ini. Ya keluarga ya, gimana kita bisa menghindari keluarga, kan begitu. Nah, namun kita bisa memiliki beberapa pilihan. Pertama, Kak Khadijah bisa mencari circle kedua dari keluarga. Itu bisa sahabat, bisa guru, bisa siapapun, yang dimana itu bisa membuat hati kita lebih tenang, bisa memuatkan hati kita ketika keluarga kita tuh nggak bisa jadi rumah yang seutuhnya. Gitu ya. Jadi rumusnya kata dia terima, dan ketika itu kita ikhtiar. Gimana caranya ikhtiarnya? Cari circle di luar daripada keluarga, cari guru, cari sahabat, cari pertemanan yang itu bisa menguatkan jiwa-jiwa kita. Dan kalau memang kita merasa masih belum cukup, bisa ke profesional. Kalau kita masih merasa belum cukup, bisa untuk kita coba mencari circle yang lebih positif lagi. Dan itulah kenapa adanya Heart Indonesia, menjadi tempat pelarian teman-teman yang di rumah mungkin tak mendapatkan rumah yang seutuhnya, atau di tempat kerja menghadapi stres. Come to here, datang ke sini. Dan ini adalah tempat yang bisa menjadi penguat kamu ketika hati kamu sedang lelah. That's it, gitu ya.
Sebenarnya masih banyak yang aku sampaikan, tapi jujur kalau aku bagian belakang ini sakit banget teman-teman. Jadi aku nggak bisa terlalu lama. Sorry banget. Tapi mudah-mudahan membantu ya Dok Rica ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Anissa. Oh, kok namanya Fajrul Falah ya? Apa? Bagaimana cara mengatasi overthinking yang mendalam? Kayak kita nih belum memulai apa yang kita rencanain, tapi kita udah overthinking duluan gitu loh. Kayak takut ke depannya gak maju dan hal lainnya. Terus juga menurut Kak Bisa gimana sih tanggapan Kakak sama anak muda yang di generasi Z ini, yang dimana mental fisiknya udah hancur dan sekarang banyak tuh ya anak muda yang mengakhiri hidupnya hanya karena dia depresi, stres dan hal lainnya. Nah di sini menurut aku nggak setuju dengan satu statement di sini. Hanya karena teman-teman, depresi, stres itu bukan hanya karena. Itu capek banget guys. Stres, depresi itu udah lelah banget. Bukan hanya karena. Itu berat banget. Aku agak sedikit sedih ya ketika ada orang yang menyepelekan, misalkan nih, biasanya pada para orang tua kita ya bilang, baik, cuman gara-gara ini dan lain-lain, stres, depresi. Kalian gak hidup di zaman ini, kalian gak muda di zaman ini. Bayangkan harga emas naik, harga rumah mahal gitu ya, nyari kerja susah, sarjana pada banyak nganggur. Kayak mustahil banget gak sih zaman sekarang untuk bisa udah punya rumah dan lain-lain kalau kita cuma jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Dan tekanan itu berbeda dengan zaman dulu gitu, dan banyak orang yang gak paham. Nah teman-teman, kalian harus sadar bahwa depresi, stres gitu ya, apalagi misalkan bisa dikatakan sakit gitu ya secara mental, itu bukan hanya karena, itu bukan hal yang biasa, itu suatu hal yang berat gitu. Berat banget. Kalian kalau dengerin orang-orang yang depresi, yang stres itu, dia bisa bertahan hidup saja udah keren banget. Jadi please guys, jangan bilang hanya karena itu berat banget ya. Kalau mau dijabarin kenapa banyak orang yang stres, nah itu malah kita bahas kenapa banyak orang di stres, kenapa banyak orang depresi, itu banyak banget. Itu tuh kompleks banget secara sistematis kehidupan di Indonesia khususnya. Aku bisa bedah itu. Aku bisa kasih datanya ke kalian. Aku juga bisa jabarkan, breakdown rututan-rututannya, karena bisa terjadi hal kayak gitu. Dan kayaknya tempatnya nggak di sini, karena waktunya terbatas, dan balik lagi teman-teman, aku lagi kurang fit malam ini. Tapi aku akan jawab yang pertama. Cara mengatasi overthinking. Teman-teman, overthinking itu terjadi itu ada beberapa hal. Pertama, karena kita kurang informasi atau kita nggak punya ilmu atas apa yang akan terjadi nanti, atas apa yang kita planningkan, atas apa yang kita rencanakan, sehingga menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan itu yang membuat kita overthinking. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman paham. Pertama, ketika overthinking itu ada di mana overthinking pada hal yang bisa kita kuasain atau dalam ranah kita. Contoh, planning kamu ingin jadi seorang yang seperti apa. Ada ranah-ranah yang bisa kamu ikhtiarkan. Misal nih, aku 2 tahun lagi pengen jadi guru tuh. Nah, dari sekarang kamu bisa planning kan. Aku harus belajar apa, bagaimana step-stepnya, apa yang harus aku kejar, apa yang harus aku kuasai, apa yang harus aku selesaikan gitu ya. Nah ini ranah kita, ini bisa kita kejar. Nah tapi ada ranah yang gak bisa kita lakukan, yang gak bisa kita kuasai, yaitu ranah hasil. Kalau kita bicara tentang hasil, itu kita bicara tentang ranah dan kuasa Allah, bukan tentang ranah kita ya. Nah, jadi gini teman, pertama kita ikhtiarkan apa yang bisa kita ikhtiarkan di ranah proses, itu ranah kita. Dan yang kedua, perihal hasil kita serahkan. Ya Allah, aku udah usaha dan aku akan terus mengusahakan ini. Namun apapun yang Engkau beri nanti, aku yakin itu yang terbaik untuk diri aku. Aku yakin itu semua bagian daripada rencana baik Engkau. Aku akan terus berusaha semampuku, sebisaku, semaksimal yang aku bisa. Dan berelasi di Allah, aku serahkan kepada Engkau. Dan itu yang kakak lakukan hari ini. Aku banyak ketakutan.
jujur masa depan nanti seperti apa, dengan background keluarga yang seperti ini nanti masa depanku seperti apa dan seterusnya. Tapi aku selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik tentang apa yang aku kerjakan. Ngurus komunitas, aku coba lakukan yang terbaik. Dalam pekerjaan juga aku lakukan yang terbaik. Dalam hal apapun aku coba lakukan yang terbaik. Ya Allah, aku udah melakukan yang terbaik. Dan kedepannya, aku serahkan kepada Engkau. Finish. Selesai. Gak ada yang perlu di-overthinking. Kita percayakan semua pada Allah, pada hal-hal yang tidak bisa kita paksa. Oke. Dan kalau ada kekhawatiran itu wajar. Namanya manusia. Tapi kembalikan itu semua kepada Allah. Ya. Maaf saya sudah ikhlas dan sudah memaafkan ya atas semua perlakuan saudara kandung saya. Tapi lama-lama saya capek dan perlahan saya menghindar dari saudara saya. Bukan karena saya nggak sayang, tapi karena saya mau mengurangi rasa sakit. Salah nggak mesti sikap saya, enggak. Cut off pada orang-orang yang memang perlu untuk di cut off itu nggak salah. Nggak salah. Selama caranya benar. Nabi juga pernah meng-cut off salah seorang sahabat namanya Wahsy bin Harb. Nah, Wahsy bin Harb ini adalah seorang sahabat, jika dulu seorang budak pada perang Uhud, pada perang Uhud, Wahsy bin Harb ini membunuh paman Hamzah. Nah, ketika tingkatnya Wahsy ini masuk Islam, dia bertemu dengan Rasul dan minta maaf. Lalu apa yang dikatakan sama Rasulullah? Ya, aku memaafkanmu, tapi aku tidak mau melihat. Maka Wahsy dengan sedih pergi dari hadapan Rasulullah. Dia hanya melihat Rasul dari kejauhan. Dia hanya memandang Rasulullah dari kejauhan. Karena sebenarnya cut off itu boleh. Tujuannya bukan untuk memutus silaturahmi, tapi untuk menjaga kesehatan mental kita dan menjaga kesehatan hati serta jiwa kita. Itu boleh. Sebagaimana Rasulullah ketika dia melihat Wahsy, dia mengingat kejadian ketika pamannya itu dibunuh oleh dia. Maka dia memaafkan Wahsy, tapi dia nggak mau untuk melihat wajah si Wahsy tadi. Ya, masih ada yang japri, bentar ya. Assalamualaikum Kak, izin ya, aku bukan mau bertanya tapi mau berbagi sedikit kisahku yang dulu masih sulit menerima banyaknya luka trauma yang diberi oleh internal maupun eksternal. Tapi Alhamdulillah Allah beri saya jalan untuk bertemu satu harokah. Nah, darinya saya dilatih untuk berani yang mana dulu saya sangat tidak bisa untuk tampil di muka umum. Kalau sudah berdiri di depan orang banyak pasti badan saya tremor parah meskipun itu sedang presentasi depan dosen. Okay. Dan sekarang saya sadar bahwa circle yang bisa membuat kita jadi open minded itu berpengaruh sekali. Berani tampil, dan sekarang alhamdulillah saya sudah mulai berani tampil dan tremor itu tidak terlalu parah seperti itu. That's it. Makanya di awal tadi kakak bilang kamu harus butuh circle. Kalau keluarga kamu tidak bisa menjadi tempat yang ramah, tidak bisa menjadi rumah untuk kita cari tempat itu yang bisa menerima kita. Jadi kita mengekspresikan sesuatu hal, kita bercerita, kita merasa didengarkan, kita berbagi, kita juga merasa dihargai, kita cerita panjang lebar, kita merasa didengarkan dan merasa diapresiasi. Cari tempat yang seperti itu, karena circle itu bisa menentukan seberapa jauh kita bertumbuh dan seberapa parah kita nggak bertumbuh. Itu sangat berpengaruh. Dan Hai Indonesia itu hadiah untuk teman-teman sekali. Satu lagi teman-teman, ada yang direct message ya. Bagaimana caranya untuk bisa lepas atau bebas berekspresi atau melakukan apapun itu tanpa merasa tidak aman atau takut untuk di-judgment. Rasanya lelah sekali jika rasa itu tiba-tiba muncul ketika ingin mengekspresikan sesuatu secara langsung. Kadang rasa kehati-hatian itu ada dalam berekspresi. Kehati-hatian perlu, ya Kak, yang bertanya ini. Berekspresi atau apapun itu, kehati-hatian itu perlu. Cuman kalau kita sadar bahwa ketidaknyamanan itu muncul dari lingkungan yang tidak sehat, kita harus cari lingkungan yang sehat. Sederhana itu sebenarnya. Kehati-hatian itu perlu, tapi mencari
tempat untuk yang nyaman untuk bertumbuh, kita bisa mengekspresikan, kita bisa mengimprove kemampuan kita, nah itu perlu. Kenapa kita bisa merasa was-was ya? Karena kita merasa tidak aman. Gitu. Itu secara eksternal. Secara internalnya, kuatkan diri kita, kembalikan kepada niat, dan kembalikan kepada tujuan kita melakukan itu tuh untuk apa. Kalau niat kita baik, tujuan kita benar, dan kita tidak melanggar aturan apapun, baik norma, moral, ataupun syariat, enjoy aja, lakukan aja. Terkadang kita terlalu sibuk, terlalu sibuk berlindung dari penilaian orang lain, sehingga kita lupa bahwa kita juga punya hak untuk bisa mengekspresikan apa yang ingin kita ekspresikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, wow. Ada yang resen. Oke, last one ya, terakhir nih. Dan dari tadi belum ada yang open mic. Nah, sekarang boleh deh kalau open mic. Silakan. Silakan ke Nur Laila ya. Silakan, mau open mic atau tidak? Oh, enggak ya. Oke. Kalau enggak, kayaknya itu cukupkan dulu untuk malam ini guys. Thank you ya udah mau dengerin Benah Diri pada malam hari ini. Sebenarnya Benah Diri ini, kakak bilang ini segmen yang singkat, nggak lama. Tapi mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa memberikan impact yang besar untuk teman. Anyway, sebelum aku tutup teman-teman, ini kan banyak nih yang baru pertama kali di sini. Mungkin juga yang udah lama juga boleh deh. Aku mau minta feedbacknya dong untuk pertemuan malam hari ini. Boleh tulis di kolom komentar. Feedback plus harapan untuk diri kamu di esok hari. Silakan, misalkan Kak hari ini begini, Kak menurut aku segmen malam ini tuh begini-begini dan aku harap aku kedepannya bisa begini dan begitu. Kakak kasih waktu berapa menit ya? Berapa menit guys? 5 menit saja. Kelamaan 3 menit. 3 menit nulis, 2 menit closing gitu ya. Silakan. Tak perlu berlama-lama di platform video. Ayo, silakan ditulis Kak. Untuk malam hari ini pesannya atau apa bisa tulis. Setelah itu Kak aku berharap besok atau ke depan aku begini dan aku berharap aku tuh begitu. Silakan. Silakan teman-teman. Besok dapat rezeki 1 M. Kurang bilang kalau mau minta rezeki itu langsung. Besok dapat rezeki 1 T, 17 T. Ayo dong, ini ada yang mau ngasih feedback nih.
tuh sedang nulis. Aku harap sih sedang nulis ya. Kesan hari ini Masya Allah bagus banget Kak. Banyak banget ilmu yang didapat dari pengalaman. Semoga apa yang disampaikan bisa cepat terlalu. Berharap setelah ini bisa lebih dan lebih ikhlas menerima segala takdir. Wah, amin. Yang lain besok nikah gitu. Besok gak berjodoh, besok apa? Kan gak apa, kalau doa mah boleh. Aku emang gak ikutin rutin ya Pak. Tapi rasanya saat bergabung seperti ada harapan baru untuk kita sendiri. Harapannya bisa jadi ruang temu untuk ruang aman untuk bercerita. Bahkan segmen Benar Diri ini yang dapat walaupun sedikitnya bisa menyelamatkan orang-orang untuk terus memiliki harapan lagi untuk semuanya. Kami minta motivasi ke depan biar semangat berikutnya. Aku ketinggalan pada ini teman pas ini. Harapannya kakak jangan sakit supaya bisa memberikan motivasi. Jujur gak kadang overthinking. Dengan ikut acara ini, setidaknya bisa tercerahkan kalau bisa selalu memberikan yang positifnya sama. Yang kedua juga pengennya gitu, gak sakit gitu. Tapi orang juga emosi. Karena bisa sembuh dari yang melukai hati. Amin. Semoga ruang muara yang bangun mulai. Aku ingin menjadi pendengar yang mampu, bukan karena aku sudah sempurna. Tapi karena aku tahu rasanya butuh telinga satu meter presisi. Selamat selalu Fabi dan tim lain. Terima kasih. Berharap menjadi diri sendiri yang lebih baik, lebih tenang, dan tentunya tetap di jalan itu. Wah, terima kasih banyak Kak dengan segala. Ada lagi teman-teman yang lagi nulis? Kita tunggu nih. Kayak kasih additional time 3 menit ya. Takutnya masih ada yang belum nulis. Itu ya guys, kita berharap ini dan itu, kita berharap aku sehat terus, gitu. Aku berharap nggak mau capek. Aku pengen bahagia terus, tapi kita harus sadar kita manusia. Dan capek, sakit, lelah, ya itu bagian daripada manusia. Ya meskipun kita nggak bisa memberikan jawaban yang seperti itu ya. Tapi itu manusiawi kok teman. Itu wajar. Wah, sedih. Itu wajar banget. Kenapa? Ini manusia. Nggak salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang tidak boleh capek. Nggak ada yang nggak boleh lelah. Nggak ada yang nggak boleh nangis. Nggak ada yang nggak boleh merasa sakit. Nggak ada. Kita manusia. Dan ketika kita mengalami itu wajar. Allah menciptakan perasaan, Allah menciptakan air mata. Dan air mata juga punya haknya untuk jatuh. Masa iya Allah menciptakan itu semua, lalu kita nggak mengakui kalau itu ada dalam diri kita. Jadi nggak perlu untuk kita mengakui diri kita. Nggak perlu untuk berbuat. Dan kalau memang perlu istirahat. Dan kalau perlu untuk cerita, silahkan bercerita. Dan kalau perlu untuk menangis, ya silahkan menangis. Gak ada yang salah. Doanya supaya bisa menampungkan waktu, merampungkan kesempatan itu dan Tuhan. Saya sudah semua kenapa dan itu masih panjang sekali. Dan ini apakah masih ada yang menulis? Kalian diam aja, diam dengerin kakak ngomong atau malah menuntut tidur. Berharap setelah ini lebih ikhlas, lebih berlapang dada, dan lebih memaafkan atas apa yang sudah terjadi. Semoga lelah yang selama ini dialami dari hikmah bagi kita. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya. Amin. Kak, terima kasih ya buat kakak dan tim lain. Allah selalu membuat tenaga dan mengingatkan kita. Ini manusia. Wah, nggak apa-apa kalau merasa sedih dan rasa-rasa tidak enak di dunia ini. Terima kasih buat merasa ini bagian dari proses bertumbuh. Dan selalu meyakini bahwa pasti ada kebahagiaan di kemudian. Selalu relate selama ini. Di sini boleh cerita sambil nangis juga, Mas? Boleh. Di sini tempat aman. Dan kalau misalkan ceritanya sensitif,
tenang saja, itu tidak akan pernah di record dan nggak akan ditulis. Jadi akan jadi benar-benar rumah untuk kalian semua. Thank you ya semuanya, selamat beristirahat. Harap kalian sehat selalu, kalian bahagia selalu, kalian selalu dalam lindungan Allah, kalian bisa menemukan tempat yang aman, kalian bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan tenang, hidup dengan tujuan yang jelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan, Selasa depan dengan kakak kembali khusus bedah diri. Insya Allah akan dengan kakak semua. Ya, akan dengan kakak terus dan kita kejar target sampai 100 episode. Karena benar diri itu kita targetkan 100 episode. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye, selamat beristirahat. And see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.